ketika saya meminta waktunya, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Boleh Pak Nur, apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Bu Ina, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang bersemangat belajar dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya sedikit. Jadi menurut Pak Nur, apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita hari ini Bapak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang kurangnya semangat belajar murid-murid yang saya ajar, Bu. Menurut Pak Nur, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang bersemangat dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara. Saya banyak bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak semangat dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga anak-anak atau murid-murid Bapak itu kurang bersemangat dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar selain buku teks, Pak? Saya pikir banyak, Bu. Sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau juga bisa menggunakan aplikasi yang tren sekarang ini seperti TikTok. Nah, betul sekali Bapak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid dengan antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, kemudian artikel, kemudian tulisan-tulisan di blog atau tulisan di internet. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensi, Bu. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau dan sebagainya. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan rencana Bapak berhasil. Komitmen atau langkah-langkah apa yang akan Bapak terapkan terhadap perusahaan ini?
Pak Nur, komitmen atau langkah-langkah apa yang akan Bapak terapkan terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dengan kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan dan sumber belajar pada murid-murid saya. Benar sekali Bapak, saya sangat mendukung itu ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan yang Bapak inginkan. Terima kasih Bu Ina atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Amin. Sekarang jangan lupa diceritakan lagi ya Pak saat Iya. kita bertemu di kemudian hari. Nah, ya Bu, terima kasih ya Bu. Ya Bu. Selamat malam Pak. Apakah Pak Nur mempunyai waktu luang hari ini? Malam ini. Apakah Pak Nur mempunyai Selamat waktu luang malam juga ini? Bu Ina. Selamat malam juga Bu Ina. Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Ibu ada masalah, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang itu? Mohon maaf Pak, saya jadinya mengganggu waktunya Pak Nur. Tidak apa-apa Bu. Ini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Ya, Oh, dengan senang hati Bu Ina. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? saya mau curhat. Pak Nur ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu ketika Bapak Pengawas melakukan supervisi di kelas saya mendapatkan teguran dari Bapak Pengawas. Lalu, apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas? Saya mendapat teguran dari pengawas kaitannya dengan administrasi pembelajaran saya yang kurang lengkap Pak. Dan saya masih menggunakan administrasi tahun ajaran yang kemarin. Oh, administrasi Ibu kurang lengkap dan masih menggunakan administrasi tahun pelajaran yang lalu. Apa penyebabnya Bu? Banyak sekali pekerjaan tambahan saya Pak selain sebagai seperti saya memegang dapodik, kemudian persiapan ANBK, belum lagi tugas-tugas diklat, dan masih ada beberapa lagi Pak. Jadi saya merasa waktu saya keteteran dalam mengerjakan administrasi kelas. Makanya saya masih menggunakan administrasi tahun ajaran yang lalu. Oh, lalu apa yang ingin Ibu rubah dalam hal ini? Saya ingin memperbaiki administrasi saya dengan administrasi yang baru Pak, dan melengkapinya. Terus, solusi dan strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki dengan segala tugas tambahan Ibu yang begitu banyak? Yang pertama yang mungkin akan saya lakukan itu Nah, jadi semuanya saya gitu Pak. Kemudian saya juga akan belajar manage waktu dan menggunakan skala prioritas untuk mengerjakan tugas-tugas saya, sehingga tugas utama saya sebagai guru bisa terpenuhi. Salah satunya membuat administrasi kelas. lalu bagaimana dengan penyelesaian kaitannya dengan teguran dari Bapak Pengawas? Yang pertama kali akan saya lakukan adalah meminta tolong melalui kepala sekolah saya untuk mewakili permintaan maaf. Kemudian pada kesempatan berikutnya saya akan minta maaf secara langsung pada Bapak Pengawas dengan tidak akan mengulanginya lagi Pak. Kira-kira hal itu akan Ibu lakukan mulai kapan ya?
sesegera mungkin Pak, dalam waktu dekat ini, agar masalah ini tidak berlarut-larut dan mengganggu pikiran saya. Wah, bagus sekali Bu Ina. Saya sangat mendukung langkah Ibu Ina. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita ya Bu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Ceritakan kepada saya ya bagaimana hasilnya. Baik Pak, terima kasih karena telah meluangkan waktu dan menjadi pendengar yang baik. Sama-sama Bu Ina. Terima kasih juga.